Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Damayanti, NPM 257015026. Hari ini saya akan menelusuri kembali jejak Kongres Bahasa Indonesia yang kedua tahun 1954 di Medan sebagai tugas sejarah perkembangan bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Rosmawati Harahap, MPD, PhD. Selamat menyaksikan. Mari kita awali dengan latar belakang Kongres Bahasa Indonesia yang kedua. Setelah Sumpah Pemuda tahun 1928 dan penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara tahun 1945, bangsa ini memiliki satu tugas monumental, yakni mentransformasi bahasa Indonesia menjadi bahasa yang modern dan terstandarisasi. Perwujudan tekad itu adalah Kongres Bahasa Indonesia yang kedua. Kongres bersejarah ini diselenggarakan di Medan, Sumatera Utara, selama 5 hari, mulai dari tanggal 28 Oktober hingga 2 November tahun 1954. Pemilihan tanggal 28 Oktober bukan tanpa alasan. Ini menegaskan kembali ikrar historis Sumpah Pemuda. Sementara Medan dipilih sebagai simbol penghormatan terhadap akar linguistik budaya Melayu. Kongres Bahasa Indonesia yang kedua merupakan pertemuan tingkat nasional pertama yang mempertemukan pakar, sastrawan, dan pejabat di era Republik. Jumlah peserta resminya adalah 302 orang. Perhatian meluas hingga ke mancanegara dengan kehadiran delegasi dari tanah semenanjung Malaya, negeri Belanda, Prancis, dan India. Keterlibatan ini menunjukkan adanya pengakuan internasional atas status bahasa Indonesia. Kehadiran tokoh-tokoh kenamaan memberikan bobot besar. Presiden Insinyur Soekarno secara resmi membuka kongres dan menegaskan dukungan negara. Penggagas dan penanggung jawab utamanya adalah Mr. Muhammad Yamin yang menyampaikan pidato kunci pertumbuhan bahasa Indonesia dalam abad proklamasi. Turut berperan di dalamnya Profesor Dr. Prijana sebagai salah satu pimpinan dan dihadiri juga oleh Sultan Takdir Ali Sahbana dan Hamka. Hasil Kongres Bahasa Indonesia yang kedua difokuskan pada standarisasi dan fungsi bahasa. Keputusan terpenting adalah rekomendasi pembentukan badan yang kompeten yang diakui pemerintah. Badan ini diberi mandat jangka pendek untuk menyusun tata bahasa Indonesia yang normatif atau panduan baku dan jangka panjang untuk menyusun tata bahasa deskriptif yang lengkap. Dalam kelembagaannya, pembentukan badan bahasa resmi diharapkan dapat memberikan legitimasi hukum dan koherensi dalam pengembangan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi resmi di dunia pendidikan dan pemerintahan. Legislasi adalah usulan untuk menetapkan ejaan melalui undang-undang, bertujuan untuk memastikan stabilitas bahasa Indonesia dan memberikan dasar hukum yang kuat bagi penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai konteks formal. Dalam hal pembinaan, penyusunan tata bahasa Indonesia normatif dan deskriptif bagi berfungsi untuk meningkatkan kualitas pengajaran bahasa serta memperkuat identitas nasional sebagai standar bahasa yang jelas dan terukur. Dalam bidang ejaan, Kongres menyetujui penggunaan huruf Latin secara konsisten sebagai dasar. Diusulkan juga pendirian lembaga khusus untuk menyusun Kamus Etimologis Indonesia. Keputusan utama dalam ejaan dan leksikografi ada 3, yakni ejaan Suwandi. Ejaan Suwandi menjadi landasan penting dalam penyusunan ejaan bahasa Indonesia. Pengenalan ejaan ini bertujuan untuk meningkatkan standar bahasa dan memudahkan komunikasi di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua, ejaan Republik. Ejaan Republik mengedepankan konsistensi dalam penggunaan huruf Latin. Usulan ini bertujuan menjamin kestabilan bahasa dan menyelaraskan penggunaan kosakata di berbagai bidang.
Kemudian yang ketiga, pengembangan kosakata. Proses pengembangan kosakata penting untuk memperkuat bahasa Indonesia. Inisiatif ini diharapkan dapat menghasilkan istilah baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Terakhir, Kongres membahas posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Kesimpulannya, bahasa Indonesia dinilai tidak mengalami banyak kesulitan untuk digunakan sebagai bahasa ilmiah. Pengembangan pertama yaitu Kongres Bahasa menekankan pentingnya pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu yang mampu mendukung kemajuan pendidikan dan penelitian di berbagai bidang ilmiah di Indonesia. Yang kedua, karya ilmiah, dorongan untuk menulis karya ilmiah dalam bahasa Indonesia memungkinkan penyebaran ilmu pengetahuan yang lebih luas serta meningkatkan kredibilitas bahasa sebagai alat komunikasi ilmiah. Kemudian istilah-istilah ilmiah, penetapan dan pengembangan istilah-istilah ilmiah baru dalam bahasa Indonesia sangat penting untuk memodernisasi bahasa serta pemahaman yang lebih baik dalam konteks globalisasi ilmu pengetahuan. Kongres Bahasa Indonesia yang kedua di Medan adalah proyek rekayasa bahasa tingkat nasional yang berhasil mengkonsolidasikan bahasa Indonesia di era kemerdekaan. Keputusan pembentukan badan kompeten adalah dampak paling nyata yang kemudian melahirkan lembaga-lembaga bahasa, cikal bakal dan badan bahasa yang bertanggung jawab atas lahirnya ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD, tata bahasa baku, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia di tahun-tahun berikutnya. Kongres Bahasa Indonesia yang kedua ini dengan demikian meletakkan fondasi yang kokoh bagi modernisasi dan standarisasi bahasa Indonesia dalam peradaban. Kongres Bahasa Indonesia II merupakan fondasi penting bagi perkembangan bahasa, menghasilkan lembaga formal, ejaan yang disempurnakan, dan mendukung penguatan identitas nasional melalui bahasa yang modern dan ilmiah. Terakhir, kita diingatkan bahwa bahasa bukan hanya kata, tapi warisan yang harus dijaga, dirawat, dan diteruskan. Semoga pemaparan ini membuka kembali kesadaran kita bahwa perjuangan bahasa adalah sejarah yang tak boleh dilupakan dan terhenti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.